Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat mas renungan hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang kelima. Imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, hidup juga di dalam dirimu. Judul renungan kali ini, Iman yang Berharga, ditulis oleh Marlin Legaspi Munar. Aku suka sekali menjahit, kata teman saya. Ia ingat bagaimana sewaktu kecil ia tinggal bersama neneknya yang suka menjahitkan baju untuknya. Setiap kali mendengar bunyi mesin jahit neneknya, ia jadi bersemangat, membayangkan baju apa yang sedang dibuat sang nenek untuknya. Sekarang setelah dewasa, teman saya pun suka menjahit dan berencana menurunkan kepandaiannya kepada anak perempuannya. Meski anaknya baru berumur 5 tahun, ia sering diajak mamanya ke toko-toko kain untuk membangkitkan minatnya. Mewariskan keterampilan, keahlian, atau kepercayaan kepada generasi berikutnya merupakan hal yang lazim dilakukan sejumlah budaya di dunia. Apa yang dipelajari seseorang dari orang tuanya akan diwariskan kepada anak-anak mereka. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus mengingat iman yang tulus ikhlas dari nenek Timotius, Lois, dan ibunya Yunike. Besar kemungkinan kedua wanita itu mengajarkan kitab suci kepada Timotius kecil sampai akhirnya ia memutuskan untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan untuk mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya? Dengan didorong oleh kasih Allah dan dikuatkan oleh Roh-Nya, kita dapat berbagi kabar baik tentang Tuhan Yesus lewat perkataan dan perbuatan kita yang menunjukkan apa artinya menjadi pengikut Kristus. Lebih dari sekedar mewariskan keterampilan yang kita kuasai, kita dapat mewariskan iman kita yang sangat berharga. Sahabat ODB, kebenaran apa saja yang baru-baru ini Anda pelajari dari kitab suci yang dapat Anda teruskan kepada generasi berikutnya? Bagian mana dari gaya hidup Anda sehari-hari yang menunjukkan secara nyata iman Anda kepada Kristus? Ya Allah, berikanlah ide bagaimana aku dapat menggunakan perkataan, tindakan, dan gaya hidupku sehari-hari untuk mewariskan imanku di dalam-Mu kepada generasi mendatang. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let God's prosperity